Perkenalkan, nama saya Ahmad Priharyadi Gaib, kelas A121, Fakultas Hukum, NIM 21742010057. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kepegawaian yang berjudul Kedudukan BKN dan Departemen-Departemen PNS. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Di antaranya mengatur tentang pegawai negeri, badan kepegawaian negara, perjanjian kerja, peradilan tata usaha, dan masih banyak lagi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Pegawai negeri sipil sebagai sumber unsur aparatur negara atau abdi masyarakat. Hal ini merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat adil dan makmur. Sebagai aparatur negara, pegawai negeri sipil berkewajiban menyelenggarakan tugas pemerintahan dengan penuh kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam hal ini, formasi pengadaan, pengangkatan, kenaikan jabatan, pendidikan dan pelatihan, gaji, dan yang lainnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Asas hukum tentang pegawai negeri sipil meliputi 1. Asas hukum tentang pemerintahan, 2. Asas hukum administrasi negara, 3. Asas hukum tata usaha negara. Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri sipil yang gajinya didepankan pada anggaran pendapatan daerah dan bekerja pada Departemen Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, dan lain-lain. Pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, bekerja pada pemerintahan daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Dari kesimpulan di atas dapat ditarik rumusan masalah, yaitu kedudukan BKN dan Departemen-Departemen PNS. Bab 2, kedudukan BKN dan Departemen-Departemen PNS. Peranan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pegawai negeri. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan hukum dalam pembuatan undang-undang lainnya, termasuk dalam peranannya dalam mengatur pegawai negeri. Segala bentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, DPR RI, bahkan keputusan presiden pun tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari undang-undang. Hal ini terlihat pada pasal 2 Peralihan dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan apa yang dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dibentuklah suatu hukum yang mengatur tentang kepegawaian, baik itu pegawai negeri, pegawai BUMN, ataupun pekerja swasta yang disebut dengan hukum kepegawaian yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penulis buku Hukum Kepegawaian, bahwa hukum kepegawaian merupakan peraturan dalam bekerja sesuai adanya pembentuk struktur kerja, planning kerja, dan melindungi hak-hak pegawai sebagai pekerja untuk mencapai keseimbangan antara pemerintah. PNS adalah pegawai negeri sipil yang setiap warga negara Republik Indonesia setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian definisi pegawai negeri yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dinyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kedudukan BKN terhadap Departemen Keuangan tentang PNS sebagai pekerja. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil, dibentuklah Badan Kepegawaian Negara yang dulunya adalah BAKN, adalah Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang kemudian mengalami perubahan menjadi BKN pada tahun 1999. Dibentuknya BKN antara lain disebabkan bertambahnya jumlah PNS di Indonesia yang mencapai 4 juta orang. Tetapi jumlah tersebut belum diimbangi oleh kemampuan PNS yang memadai. Untuk memperbaiki kondisi PNS seperti itu, diperlukan sebuah lembaga yang fungsinya tidak hanya mendata secara administratif,
tetapi juga mampu mengembangkan potensi PNS secara lebih memadai untuk mendukung tugas-tugas pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pelayanan publik. Keberadaan BKN semakin kuat semenjak Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian ditetapkan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur hal yang sama. Di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 secara eksplisit dijelaskan bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan PNS, maka dibentuklah Badan Kepegawaian Negara. Lebih lanjut dalam ayat 2 dijelaskan bahwa badan ini bertugas menyelenggarakan manajemen PNS yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, dan administrasi pegawaian. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan, pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadaan pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Seorang pegawai negeri sipil harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjadi aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil, dibentuklah Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Saran, sebagai warga negara Indonesia kita harus mau memahami dan mengamalkan amanat dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila agar menjadi penerus bangsa yang hebat. Begitupun dalam hal kepegawaian. Telah ditetapkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia segala hal yang mengenai kepegawaian mulai dari pegawai negeri, BUMN, dan swasta lainnya. Sudah seharusnya kita memahami hukum-hukum yang berlaku di negara kita agar terciptanya keselarasan antara hak-hak dan kewajiban kita sebagai pegawai, baik itu negeri, BUMN, dan swasta. Jangan hanya menunggu pemerintah, kita harus bersama-sama mengamalkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila untuk kesejahteraan kita bersama. Demikian presentasi saya. Terima kasih.